Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke hari Rabu pekan biasa ke-16 tanggal 23 Juli 2025. Kita merenungkan bacaan suci dari kitab Keluaran bab 16 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 9 sampai 15 dan Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan yang pertama, bangsa Israel yang baru dibebaskan dari Mesir mulai bersungut-sungut. Mereka lapar. Mereka merasa lebih enak hidup sebagai budak di Mesir karena setidaknya mereka bisa makan. Padahal mereka baru saja mengalami mukjizat besar, yaitu dibebaskan dari perbudakan, melewati laut yang terbelah, dan sekarang dipimpin langsung oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, manusia memang mudah lupa. Dalam situasi sulit, manusia cepat mengeluh, lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun luar biasanya adalah Tuhan tidak membalas sungutan mereka dengan murka, tetapi justru memberi mereka mana dari langit. Tuhan tetap setia walaupun umatnya tidak setia. Tuhan tetap memberi walaupun hati manusia seringkali kurang bersyukur. Dalam Injil, Yesus menceritakan perumpamaan tentang penabur. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak berduri, dan di tanah yang baik. Benih itu adalah sabda Tuhan, tapi hasilnya tergantung pada kondisi tanah, yakni hati kita. Sabda Tuhan tidak kurang kuasa, tapi yang sering bermasalah adalah kondisi hati kita. Kadang hati kita keras seperti batu, tak mau mendengar. Kadang penuh kekhawatiran dunia seperti semak berduri, menyempitkan iman. Tapi saat hati kita menjadi tanah yang baik, lembut, terbuka, siap dibentuk, sabda Tuhan akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Lalu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, apa pesannya bagi kita di hari Rabu ini? Yang pertama, Tuhan selalu setia mencukupkan kebutuhan kita. Mananya turun tiap pagi, tapi kita perlu membuka hati untuk menerimanya dan belajar bersyukur, bukan bersungut-sungut. Yang kedua, sabda Tuhan hadir setiap hari melalui doa, firman, perayaan Ekaristi. Tapi apakah hati kita seperti tanah yang siap menerima benihnya? Dan yang ketiga, jangan hanya menginginkan Tuhan sebagai pemberi makanan, tapi milikilah Tuhan sebagai sumber hidup. Mana akan habis, tapi sabda Tuhan akan terus menghidupkan jiwa manusia. Dan akhirnya kita boleh berdoa, Tuhan yang setia, Engkau selalu mencukupkan kami dengan kasih-Mu, seperti Engkau mencukupkan bangsa Israel dengan mana. Lembutkan hati kami agar menjadi tanah yang subur bagi sabda-Mu. Jauhkan kami dari sikap bersungut-sungut, dan ajarilah kami untuk bersyukur atas setiap berkat yang kami terima, baik besar maupun kecil. Tumbuhkanlah benih kasih, iman, dan pengharapan di hati kami, agar hidup kami sungguh menjadi buah-buah yang manis bagi sesama. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.